Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pengenalan akan Allah dan Sikap Hati Kita. Pada suatu hari ada seorang bapak bertanya kepada anaknya, "Nak, kata orang, siapakah bapak ini?" Lalu anak ini menjawab, "Kata orang bapak ini seorang PNS. Ada juga yang berkata bapak adalah seorang mantri. Ada pula yang berkata bapak adalah seorang dokter." Kemudian bapak ini bertanya lagi, "Menurut kamu, siapa bapak ini?" Dengan wajah senyum dan manja, sambil merangkul, anaknya menjawab, "Bapak adalah ayahku." Dari cerita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini mengenal ayahnya, anak ini mengenal bapaknya lebih dari orang lain. Begitu juga pengenalan kita akan Allah. Pengenalan akan Allah secara pribadi tidak serta-merta terjadi begitu saja, juga bukan sekedar pengetahuan, melainkan adanya hubungan pribadi yang sangat mendalam. Mari kita membaca bersama dari Matius 16 ayat 13-16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengenalan kita akan Allah? Yang pertama adalah wahyu Allah dan firman Tuhan. Artinya pengenalan akan Allah, pengenalan akan Yesus dimulai dari Allah yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Artinya untuk mengenal Tuhan secara pribadi, kita perlu membaca firman Tuhan. Secara tidak langsung pada waktu kita baca firman, kita sebenarnya sudah bersentuhan dengan Tuhan dan Dia sudah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Kita tidak akan pernah bisa tiba-tiba berkata bahwa kita kenal Tuhan, tetapi ada proses yang harus kita lalui. Kita sering mendengar bahwa kita harus membaca firman Tuhan, tapi apakah kita sudah melakukannya? Lewat firman Tuhanlah kita bisa mengerti, mengenal apa isi hati Tuhan. Kemudian yang kedua, pengenalan akan Allah itu harus dibangun lewat sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Artinya kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, bukan sekedar meminta berkat saja, meminta pertolongan, tetapi biarlah hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan seorang ayah dengan anaknya yang begitu intim sekali, bukan hanya sekedar meminta-minta saja. Bangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan lewat persekutuan, lewat saat teduh yang konsisten dengan Yesus. Dan hal ini tidak hanya dilakukan sekali-sekali saja, tetapi biarlah ini bisa menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, tidak hanya membaca firman Tuhan, membangun hubungan saja, tetapi kita harus taat melakukan firman. Pengenalan yang mendalam itu tumbuh ketika seseorang tidak hanya berteori,
tetapi dia melakukan firman Tuhan, dia melakukan ajaran yang Yesus perintahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dituliskan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan pengenalan yang benar ini menghasilkan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dampaknya apa bagi kita? Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita sudah taat melakukan firman Tuhan, ada dampak bagi kita, yaitu kita akan dijadikan batu yang hidup bagi pembangunan gereja Tuhan. Kita juga akan mengalami transformasi hidup, kita akan mengalami perubahan karakter, nilai hidup, dan tujuan hidup. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita akan mengalami perubahan hidup yang baru. Manusia lama kita tinggalkan, dan yang kita kenakan adalah manusia baru, karakter baru, nilai-nilai hidup yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, otomatis hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi sesama kita, dan memberikan wewenang bagi gereja untuk menyatakan keselamatan bagi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama bahwa lamanya kita menjadi orang Kristen tidaklah menjadi sebuah jaminan bahwa kita mengenal dan memahami Yesus. Tanpa hubungan, tanpa relasi yang intim dan benar, maka tidak akan ada pengenalan yang benar akan Allah. Pertanyaannya, siapakah Yesus bagi setiap pribadi kita masing-masing? Mari kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, bukan dari kata orang, tetapi mari kita memiliki pengalaman pribadi. Mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.